Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu program sesi belajar Pomodoro. Oke, baik. Langsung ke PPT, yaitu sesi belajar Pomodoro. Next lagi. Oke, yang pertama itu latar belakang. Jadi program Pomodoro ini dikembangkan menggunakan Python untuk mengatasi kesulitan manajemen waktu dan kurangnya fokus di era modern. Metode Pomodoro sendiri yang membagi waktu belajar menjadi sesi fokus dan istirahat singkat, terbukti efektif meningkatkan produktivitas. Fitur utama dari program kami ini mencakup pengaturan durasi, fokus, dan istirahat, input daftar tugas, pemilihan tugas yang akan dikerjakan, dan otomatisasi jumlah sesi berdasarkan hari. Selain sebagai alat bantu produktivitas, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran konsep dasar pemrograman Python. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah dalam program kami. Oke, jadi di dalam rumusan masalah kami itu bagaimana caranya kita membuat sebuah program yang dapat membantu pengguna mengatur waktu belajarnya dengan metode Pomodoro secara lebih efektif. Oke, dan yang kedua adalah bagaimana program dapat dibuat untuk menyediakan fitur, input, durasi fokus, dan istirahat yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita merancang sistem daftar tugas yang memungkinkan pengguna memilih tugas yang akan nanti dia kerjakan. Yang keempat, bagaimana program dapat menyesuaikan jumlah sesi belajar berdasarkan hari tertentu secara otomatis. Lalu yang kelima, bagaimana kita menampilkan akses sesi belajar seperti total waktu fokus, total waktu istirahat, dan jumlah sesi yang telah diselesaikan. Oke, untuk tujuan program dari yang kami buat sendiri adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang sederhana yang membantu pengguna meningkatkan fokus dan produktivitasnya melalui penerapan metode Pomodoro. Dan yang kedua, untuk menyediakan fitur pengaturan durasi fokus dan juga istirahat sesuai dengan preferensi penggunanya. Dan yang terakhir adalah untuk memungkinkan pengguna mengelola dan memilih tugas yang akan dikerjakan selama sesi Pomodoro. Dan tujuan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kemudian masuk ke analisis dan perencangan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Pengguna membutuhkan alat yang mudah digunakan atau antarmuka sederhana. Yang kedua, diperlukan pengaturan durasi yang fleksibel karena tidak setiap orang memiliki durasi fokus yang sama. Yang ketiga, program harus memiliki logika untuk menyesuaikan jumlah sesi berdasarkan hari. Misalnya, hari kerja berbeda dengan hari libur. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian flowchartnya. Untuk pertama, bagian flowchartnya yaitu dimulai dari mulai program, kemudian melanjut ke tampilkan dialog. Nanti ini akan muncul di tampilan terminalnya. Kemudian masuk ke tampilkan jadwal sesi belajarnya. Kemudian kita akan memasukkan atau menginput durasi sesi belajar. Setelah menginput durasi belajar, kita juga akan menginput durasi sesi istirahatnya. Setelah menginput, maka kita menginput lagi tugas yang ingin kita tambahkan. Kemudian kita juga akan menginput lagi nama tugas, dan nanti itu akan muncul atau output itu akan muncul daftar tugas yang akan kita pilih nanti. Kemudian lanjut ke pilih tugas yang akan kita kerjakan. Nanti di bagian terminalnya juga akan muncul tugas yang telah kita pilih. Kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan hari. Di sini nanti akan terbagi menjadi dua. Jika kita tidak memilih antara hari Senin atau antara Senin sampai Jumat, dia itu akan menampilkan hari ini adalah libur dan tidak ada sesi belajar. Dan apabila kita memasukkan salah satu dari hari Senin sampai hari Senin antara hari Senin atau hari Jumat, dia itu akan lanjut dengan menampilkan hari yang kita pilih, jumlah sesi dan tugas yang dikerjakan. Kemudian nanti itu akan tampil jumlah sesi dan timer waktunya. Kemudian akan lanjut lagi. Jika timer habis, maka sesinya akan berulang sesuai yang terdaftar. Kemudian nanti di bagian terminalnya juga nanti akan menampilkan semua sesi yang telah selesai, tugas yang selesai, total sesi, total waktu fokus, total waktu istirahat. Nanti di bagian terakhir juga akan menampilkan ungkapan terima kasih
untuk karena sudah menggunakan Pomodoro, dan semoga hari ini produktif untuk dan semangat. Kemudian program akan berakhir. Oke, baik, kita masuk ke codingan programnya. Yang pertama itu kita menggunakan import time, terus kita akan masuk di data dan variabel dasarnya. Nah, yang pertama ini kita akan mengusulkan judul programnya dulu. Judul programnya itu Pomodoro Belajar Profesional Mini. Terus di bawahnya itu nanti ketika tampilan menu awalnya bakal seperti ini, jadi bakal ada selamat datang di judul programnya Pomodoro ini. Terus sudah tingkatkan fokus dan manajemen belajarmu, terus nanti akan ada jadwal sesi belajar kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Scroll terus nanti ada input durasi dalam menit, jadi nanti waktu fokus menitnya itu nanti kita akan masukkan dalam bentuk integer. Terus habis itu ada juga waktu istirahat menitnya, sama juga ada dalam bentuk integer. Terus setelah itu kita konversi ke detik, jadi waktu fokusnya itu waktu fokus menitnya kita kali dengan 60. Begitu juga dengan waktu istirahatnya. Waktu istirahat menitnya kita kali dengan 60. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke input daftar tugas. Jadi task sama dengan list kosong. Jadi list kosong ini berguna nanti untuk masukkan daftar tugasnya atau di dalamnya nanti menampung. Terus itu jumlah tugas sama dengan input berapa tugas yang ingin ditambahkan hari ini. Kemudian task sama dengan input masukkan nama tugas. Jadi kita akan masukkan nama tugas apa yang akan kita kerjakan. Terus kita juga bisa menambah tugasnya, bukan cuma satu. Kemudian nanti dia akan menampilkan daftar tugas. Jadi daftar tugasnya akan dimulai dari tugas pertama yang akan kita kerjakan. Kemudian akan digantikan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Sekarang ini gunanya untuk memasukkan tugas yang ingin dikerjakan. Terus task ke sama dengan integer, input, pilih nomor tugas yang ingin kamu kerjakan sekarang. Terus tugas pilihan sama dengan task ke 1. Terus masuk ke input untuk memasukkan hari. Terus hari input sama dengan input, masukkan hari. Terus lanjut ke data hari kerja, libur, dan jumlah sesi. Terus hari kerja sama dengan list Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus hari libur Sabtu, Minggu. Terus jumlah sesi hariannya ada Senin 3, Selasa 4, Rabu 2, Kamis 2, dan Jumat 1. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi hitung mundur ataupun timer dalam program kami. Oke, jadi di sini kami menggunakan hitung mundur. Karena tadi kami menggunakan import time, jadi kami langsung saja menggunakan fungsinya. Sini 1 detik, terus 0, terus menit ke detik, dia akan mengkonversi detik menjadi ke menit. Oke, langsung kita masuk ke fungsi utama dari program kami. Oke, stop. Oke, jadi di sini nanti programnya akan memulai harinya, terus akan memprint hari ini adalah hari libur, tidak ada sesi belajar. Jika tadi kita memilih hari Sabtu ataupun hari Minggu. Oke, jadi di sini ada sesi harian belajarnya. Nanti pada saat kita memilih, nanti akan muncul jumlah sesi hari ini dan tugas yang akan dikerjakan. Lalu kita masuk ke fungsi loopingnya untuk nanti ke waktunya. Kami bisa menggunakan for sesi ke in range baru 1 sesi tambah 1. Lalu nanti akan print sesinya nanti. Oke. Baik, kita masuk ke fungsi terakhir. Fungsi terakhir di sini sebagai penutup dari program kami. Jadi ketika semua program sudah dijalankan, entah itu kita pilih hari Senin sampai Jumat yang mana program akan dijalankan, dan Sabtu sampai Minggu yang mana program akan berhenti karena hari itu adalah libur, dia akan muncul ini print semua sesi telah selesai, terus tugas yang selesai akan muncul tugas pilihan yang akan kita pilih tadi, terus total sesi yang selesai, sesi yang kita pilih tadi, terus total waktu fokus, waktu fokus yang kita pilih tadi, lalu total istirahat yang kita pilih tadi. Lalu muncul penutupnya. Terima kasih sudah menggunakan Pomodoro. Semoga hari ini produktif dan penuh semangat. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke fungsi program kami.
Nah, oke, sekarang kami akan menjalankan program yang kami buat. Oke, jadi di sini pertama-tama user atau pengguna itu disuruh untuk memasukkan durasi fokus per sesi. Misalnya kita di sini memasukkan 1. Baru kita klik enter. Lalu di sini user pengguna disuruh untuk memasukkan durasi per sesinya. Kita ketik 1. Misalnya kita pilih 1 menit untuk sesi istirahatnya, baru kita klik enter. Lalu berapa tugas yang ingin kita tambahkan hari ini? Misalnya kita pilih ada 2 tugas, baru klik enter. Nah, sekarang kita masukkan apa-apa saja tugas yang akan kita masukkan. Misalnya kita masukkan tugas MTK, baru kita klik enter. Baru misalnya kita masukkan bahasa Inggris. Kalau kita klik enter, nah sekarang di sini dia akan muncul data-data tugas yang tadi kita masukkan. Nah sekarang kita di sini disuruh sebagai user atau pengguna untuk memilih nomor tugas yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Pertama-tama, misalnya kita kasih contoh, kita akan pilih MTK, yaitu kita klik 1, lalu enter. Nah jadi kita di sini disuruh untuk memilih hari yang akan kita pilih. Misalnya kita sedang mengerjakan tugas di hari Jumat, maka sesinya akan kita dapat itu hari Jumat. Kita klik Jumat, lalu enter. Nah, jadi di sini sesinya akan langsung mulai. Sesinya di sini mulai sesuai tadi dengan waktu yang kita masukkan. Karena tadi kita di sini memasukkan sesi fokusnya 1 menit, maka sesi timernya juga akan berjalan ke 1 menit. Oke, jadi di sini ketika sesi belajarnya sudah habis, maka akan muncul program ini. Nah, karena tadi kita pilih Jumat, maka sesi belajarnya hanya berada di sesi 1. Kalau kita mau pilih sesi belajar lebih banyak lagi, kita bisa pilih hari di Senin, Jumat, Kamis, Selasa ataupun Rabu. Nah, jadi di sini setelah sesi timer selesai, akan muncul tulisan semua sesi selesai, terus akan muncul data-data tadi yang kita pilih. Pertama-tama tadi kita pilih STK, terus total sesinya itu ada 1, terus total fokusnya itu 1 menit, terus total istirahatnya itu tadi 0 karena kita tadi memilih Jumat. Karena sesinya cuma 1, maka dia tidak memiliki total waktu istirahat. Lalu akan muncul tulisan, terima kasih telah menggunakan Pomodoro, semoga hari ini produktif dan penuh semangat. Oke, jadi itulah tadi kira-kira program yang kami buat untuk membantu para pengguna dan user untuk mengatur waktu belajarnya lebih baik lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, ini kesimpulan dari proyek kami yaitu program Pomodoro, dan pengingat tugas dimulai dengan inisiasi, sambutan, dan mengumpulkan pengaturan kunci. Pengaturan ini meliputi input durasi sesi belajar dan durasi istirahat. Selanjutnya, pengguna memasukkan tugas yang akan disimpan dalam daftar. Lalu, pengguna memilih tugas untuk difokuskan. Untuk memulai sesi, program meminta input hari. Oke, baik, itulah tadi kira-kira program yang kami buat. Jadi program sesi belajar Pomodoro ini kami buat untuk membantu para user pengguna mengatur waktu belajarnya, mulai dari memasukkan tugasnya, daftar tugasnya, dan membantu fokus dalam sesi belajarnya. Oke, jadi kira-kira sekian itu tadi program yang kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.